wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang materi manajemen, di mana langsung saja untuk yang pertama yaitu pengertian manajemen. Pengertian manajemen menurut George R. Terry, manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran tertentu melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Nah, yang kedua, unsur manajemen. Sebelumnya teman-teman ada yang tahu apa saja unsur manajemen? Ada yang bisa menyebutkan? Ada 6. Ini gue yang Itu unsur manajemen itu bisa kita sebut dengan D6M. Yang pertama ada man, yaitu sebagai penggerak atau tenaga kerja yang mempunyai ide untuk mencapai tujuan. Yang man ini merupakan aset terpenting dalam manajemen. Yang kedua yaitu money atau uang, yaitu modal yang dapat digunakan untuk melakukan proses dalam mencapai tujuan, di mana ini merupakan unsur kedua yang terpenting di dalam manajemen. Yang ketiga ada materials, bahan baku untuk menghasilkan barang atau jasa yang dapat dijual. Yang keempat ada mesin, yaitu alat yang digunakan untuk memproses bahan baku. Yang kelima ada methods, cara atau sistem pelaksanaan dalam memerlukan nilai-nilai kreatif di dalamnya. Dan yang terakhir ada market, yaitu tempat untuk menjual produk atau jasa yang telah diproduksi. Nah, untuk tingkatan manajemen sendiri ada 3, yaitu manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen pelaksana. Di mana manajemen puncak ini merupakan tugasnya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. Di mana manajemen puncak ini biasanya dipegang oleh direktur, direksi utama, presiden perusahaan, dan CEO. Yang kedua ada manajemen menengah. Tugasnya yaitu menjalankan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh manajemen puncak tadi dan membuat rencana kerja sesuai dengan bagiannya masing-masing. Di mana manajemen menengah ini juga dipegang oleh kepala bagian dan kepala divisi. Yang terakhir ada manajemen pelaksana, di mana manajemen ini bertugas untuk menjalankan segala rencana kerja yang dibuat oleh manajemen menengah. Posisi ini biasanya dipegang oleh supervisor atau mandor. Nah, untuk fungsi manajemen itu ada 4, tapi yang ini ada 2 baru. Yang pertama yaitu ada planning, yaitu perencanaan. Planning yaitu penetapan tujuan yang ingin dicapai serta penentuan tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan yang baik harus dapat menjawab 5W tambah 1H. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Organizing ini pengelompokan orang yang disertai penetapan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab. Untuk manfaat pengorganisasian tadi ada 4. Yang pertama, supaya setiap orang tahu tugas dan wewenangnya dalam pengorganisasian. Yang kedua, pola hubungan dan kerjasamanya tercipta dengan baik dan teratur. Yang ketiga, menghindari tumpang tindih tugas dan wewenang. Dan yang keempat, sesuai dengan kemampuan kerja dan mempermudah pengawasan oleh pimpinan. Untuk fungsi manajemen yang ketiga yaitu ada activating, yaitu penggerak, di mana kegiatan menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai dengan tugas masing-masing supaya dapat tercapai tujuan yang telah ditetapkan.
Dan yang terakhir yaitu ada controlling atau pengawasan, di mana controlling ini merupakan tindakan menilai dan menjamin apakah kegiatan yang dilakukan sudah sesuai ataukah belum dengan rencana dan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Untuk controlling yaitu pengawasan yang baik harus mengandung prinsip sesuai dengan bentuk organisasi, fleksibel, dapat melaporkan penyimpangan yang dengan segera atau follow up, terus mudah dimengerti dan ekonomis. Nah, untuk prinsip manajemen ada banyak. Di antaranya ada pembagian kerja, wewenang atau otoritas, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan arah, mengutamakan kepentingan bersama, pemberian upah, pemusatan, jenjang jabatan, tata tertib, kesamaan, kestabilan staf, inisiatif, dan semangat core. Untuk bidang manajemen, ada teman-teman yang tahu apa aja bidang manajemennya? Sumber daya manusia, administrasi, HRD. Nah, yang pertama yaitu ada manajemen produksi. Manajemen produksi ini manajemen yang berkaitan dengan kegiatan produksi, di mana tujuannya agar manajemen produksi dapat berjalan dengan baik dan optimal. Ada dua hal yang harus kita jalankan, yaitu ada perencanaan produksi dan juga pengawasan produksi itu. Yang kedua ada manajemen pemasaran, di mana ruang lingkup manajemen pemasaran ini ada riset pasar, pengembangan produk, kebijakan dan strategi harga, kebijakan dan strategi promosi, serta kebijakan dan strategi distribusi. Istilah bauran dari pemasaran atau marketing mix ini ada dikenal dengan 4P, yaitu product, place, price, sama promotion. Manajemen keuangan. Manajemen tiga langkah yang harus dilakukan dalam manajemen keuangan ini. Ada yang pertama, mendapatkan dana yang dibutuhkan. Sumber dananya biasanya dari pihak intern dan ekstern. Yang kedua, menggunakan dana yang diperoleh untuk kebutuhan operasional, rutin maupun investasi perusahaan. Dan yang terakhir yaitu mengawasi penggunaan dana perusahaan. Yang keempat ada manajemen personalia. Manajemen personalia berkaitan dengan kepegawaian. Nah, di mana hal-hal yang harus dikelola dalam manajemen personalia ini ada perencanaan pegawai, penerimaan pegawai, pengembangan pegawai, penilaian pegawai, dan lain sebagainya. Manajemen administrasi. Manajemen ini berkaitan dengan kegiatan administrasi dan akuntansi. Ruang lingkup tugas manajemen administrasi ini ada pencatatan data, pengolahan data, pelaporan data, dan juga pengarsipan data. Thank you for your attention. Ada pertanyaan teman-teman? Boleh tolong dijelasin lagi tentang yang format market mix tadi mas? Kelas bauran pemasaran. Nah, ini istilah bauran pemasaran atau marketing mix. Yang pertama itu kan ada produk, di mana produk ini berkaitan dengan produk knowledge atau keuangan yang keuangan dan kelebihan dan sebagainya. Kayak produknya tuh ini ya, keuangan. Produk tuh jelasin tentang produknya. Itu di mana pemasarannya. Di sini kan dalam manajemen pemasaran. Jadi selalu tuh ada satu produk di mana di sana tuh selalu dijelaskan kepada orang-orang apa kelebihan dari barang ini, apa kekurangan dari barang ini gitu. Nah, kalau price itu penetapan harga. Nah, penetapan harga tuh kan kita udah
barang tadi nih. Jadi kita tetapkan berapa harga yang akan kita pasarkan. Nah, untuk place, menentukan posisi jualan yang tepat sesuai dengan target pasar. Jadi di mana tempat jualan yang bagus untuk produk yang selalu punya tadi. Nah, kalau promotion yaitu kegiatan kita promosi kayak iklan atau kita mempromosikan kepada teman-teman melalui sosial media kita.